Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu merupakan masa pimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 pemimpin. Siapa saja pemimpin tersebut? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama yaitu mengenai biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Nah, selain itu, beliau juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Kemudian, Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menjabat selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Kemudian ada banyak pencapaian yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama yaitu menanamkan budaya musyawarah. Jadi, budaya musyawarah ditanamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam segala aspek kehidupannya. Kemudian, yang kedua yaitu membangun pemerintah yang tertib. Yang ketiga, menyusun dan menulis mushaf. Dan yang keempat yaitu memberantas nabi palsu. Siapakah itu? Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu sedikit informasi mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Umar ibnu Khattab merupakan putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu salah satu kabilah suku Quraisy. Ya, jadi Umar bin Khattab ini masih termasuk dalam golongan atau keturunan dari suku Quraisy. Bergulat dan berkuda merupakan beberapa keahlian yang dimiliki oleh Umar. Seperti pemuda pada masa jahiliyah lainnya, Umar juga akrab dengan minuman keras dan perempuan. Selain itu, Umar juga sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengusik agama nenek moyangnya. Bahkan, Umar bin Khattab merupakan salah satu orang yang pernah didoakan Nabi agar masuk Islam. Dan doa Nabi itu pun terkabul dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Keislaman Umar ini terbukti membawa kemajuan pesat bagi Islam. Kaum muslimin menjadi berani terang-terangan melakukan sholat dan tawaf. Umar juga tidak takut menantang pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal, seorang yang paling membenci Islam. Pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah, Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Umar memiliki watak yang tegas dan keras. Namun, di balik wataknya tersebut, Umar juga menyimpan sifat lembut dan perasa. Selanjutnya, kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang ketiga. Ia dikenal sebagai sahabat yang kaya raya dan dermawan. Berasal dari keturunan Bani Umayyah, di mana silsilahnya menyambung dengan Nabi Muhammad pada Abdul Manaf. Pada awal ia masuk Islam, ia diajak oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia dikenal dengan sahabat yang kaya raya dan dermawan. Pada masa ia awal masuk Islam, ia menyumbangkan hartanya berupa 300 ekor unta dan uang 1000 dinar pada perang Tabuk. Ia juga dikenal dengan sahabat yang lemah lembut dan pemalu. Beliau mendapat julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini ia dapat sebab Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum.
beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pada usia 70 tahun dengan cara musyawarah. Beliau memimpin selama kurang lebih 12 tahun, yakni pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini termasuk paling lama di antara para khalifah-khalifah Khulafaur Rasyidin, di mana terdiri dari 2 masa, di mana pada masa awal kepemimpinannya ia meraih beberapa prestasi yang telah ia capai, seperti perluasan wilayah, di antaranya Asia, Afrika, dan beberapa bangsa Persia, yakni berhasil ia taklukkan di bawah kepemimpinan atau kekuasaan Islam. Beliau juga berhasil membangun beberapa infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan masjid. Ia juga pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan juga dikenal dengan renovasi Masjid Nabawi. Yang paling dikenal pada masa Khalifah Utsman bin Affan yakni adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran, di mana pada masa itu wilayah Islam, kekuasaan Islam semakin meluas, sehingga terjadilah beberapa perbedaan di antara cara membaca dan juga terhadap Al-Quran, sehingga pada masa itu dibentuklah suatu lembaga atau panitia yang dimana diketuai oleh Zaid bin Tsabit, yang kemudian di situ difokuskan untuk pembukuan Al-Quran atau Mushaf Al-Quran yang sampai saat ini kita kenal dengan Mushaf atau Rasm Utsmani. Pada masa kedua, yakni akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadilah beberapa masalah, yakni nepotisme dan pemberontakan, di mana pemberontakan tersebut terjadi sebab pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini dikenal sebagai khalifah yang nepotisme. Beberapa pejabat negara terdiri atau dari kalangan keluarga, sehingga masyarakat memberontak dan terjadilah pemberontakan. Pada masa itu, Utsman bin Affan terbunuh oleh seorang pemberontak dari Mesir pada hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, yakni pada saat setelah sholat subuh beliau terbunuh dalam keadaan memeluk Al-Quran pada usia 82 tahun. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam, atau biasa disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, dan beliau merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau merupakan khalifah terakhir dalam kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menurut pandangan Sunni. Gelar-gelar Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Babul Ilmu. Babul Ilmu merupakan gelar yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW, yang mana diberikan karena beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua yaitu Asadullah atau singa Allah. Beliau diberi gelar ini karena pedangnya yang bermata dua, dan setiap Rasulullah memimpin peperangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.